Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali kita mengikuti perkuliahan pada mata kuliah kewarganegaraan. Pada pagi hari ini kita nanti akan mempelajari untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu terkait tentang demokrasi. Baik, semoga teman-teman nanti masih bisa mengikuti perkuliahan saya hingga selesai. Baik, teman-teman, ini saya akan tampilkan tentang materi kita tentang demokrasi. Nah, sebentar ya. Baik. Oke, yang pertama nanti ini demokrasi mungkin kita akan ada 2 pertemuan, jadi kemungkinan pertemuan hari ini dan juga pertemuan di minggu depan. Kita akan berbicara terkait tentang dinamika demokrasi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana dinamika demokrasi khususnya yang ada di Indonesia, kita akan melihat bagaimana konsep teori sesungguhnya dari demokrasi itu sendiri. Jadi kita masih membahas tentang hal yang mendasar tentang dinamika demokrasi itu sendiri, teman-teman. Baik. Kita berbicara tentang makna dan hakikat demokrasi. Ada 2 konsep pemikiran yang didasarkan atas Goldman di tahun 2009 bahwa ada 2 konsep mendasar dalam demokrasi. Yang pertama, demokrasi dilihat atau digunakan sebagai suatu prosedur di dalam pemerintahan. Jadi ketika berbicara tentang prosedur pemerintahan, jadi setiap tindakan atau setiap peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, setiap aturan yang digunakan di dalam pemerintahan itu mengacu pada prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menekankan pada prosedur bagi warga negara dalam mengendalikan bagaimana keputusan di dalam pemerintahan. Nah, jadi di setiap keputusan atau setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini didasarkan atas prinsipnya demokrasi. Jadi di sini bedanya kalau sebagai prosedur pemerintah bahwa warga negara itu ikut mengendalikan. Secara tidak langsung mereka ikut mengendalikan proses pemerintahan melalui kegiatan demokrasi itu sendiri. Nah, jadi meskipun tidak terlibat langsung mereka menjadi seorang pemimpin seperti itu, tapi mereka ikut andil atau ikut terlibat memberikan kontribusinya di dalam kegiatan pemerintahan melalui kegiatan demokrasi. Misal dengan melakukan pemilihan, menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan suaranya kepada perwakilan dari rakyat tersebut. Oke. Ini berbeda konsep lagi ketika kita melihat pada bagian kedua. Goldman menyatakan yang kedua bahwa demokrasi dilihat dalam aspek substansi. Nah, di dalam aspek substansi ini bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang ada pada kebijakan pemerintah. Oke, berbeda yang tadi ya. Kalau tadi warga negara ikut mengendalikan bagaimana keputusan dari pemerintah. Namun kalau secara substansi bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang memang ada di dalam kebijakannya pemerintah. Kebebasan beragama dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta apa yang pemerintah lakukan. Nah, jadi setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu kembali lagi untuk rakyat. Kembali lagi itu adalah untuk kebebasan demokrasi, adalah untuk kepentingan bersama. Nah, beda ya. Kalau yang tadi keterlibatan warga negaranya secara prosedural, keterlibatan warga negara dalam mendukung pemerintahan. Nah, kalau secara substansinya bahwa apa yang dilakukan pemerintahan itu dikembalikan lagi untuk mengendalikan rakyat, dikembalikan lagi itu untuk kepentingan rakyat. Oke, seperti itu. Oke, kita masih lanjut makna dan hakikat demokrasi bahwa kita berbicara demokrasi mengingatkan pada awal demokrasi yang sering dikenal dengan demokrasi Athena. Bahwa negara Athena dikembangkan sebagai suatu sistem demokrasi yang pertama kali di dunia. Negara ini dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi yang modern. Oke. Sekarang kita melihat dari asal katanya atau pengembangan dari kata demokrasi itu sendiri. Bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang dikatakan pertama demos. Demos yang berarti adalah rakyat. Dan kratos yang memiliki dari arti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi dapat kita artikan kalau secara harfiah atau kita katakan ini dalam segi bahasa, demos kratos atau demokrasi merupakan suatu keadaan negara di mana sistem pemerintahannya dan kedaulatannya
berada di tangannya rakyat, kekuasaan tertinggi juga berada di tangan rakyat, serta pemerintahan rakyat dan kekuasaannya juga oleh rakyat. Oke, jadi di sini sama-sama ya kita melihat dari demokrasi itu sendiri bahwa segala sesuatu atau keadaan negara tersebut semuanya itu dikembalikan lagi atau dikendalikan oleh rakyat itu sendiri. Jadi rakyat yang memegang pemerintahan, kekuasaan yang tertinggi di rakyat dan pemerintahan rakyat di kekuasaan yang dikembalikan lagi oleh rakyat. Meskipun yang saya sampaikan di awal tadi mungkin secara prosedural rakyat atau warga negara itu tidak terlibat langsung di dalam sistem pemerintahan, namun mereka seharusnya demokrasi yang sebenarnya mereka mempunyai andil untuk mengontrol apa jalannya yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Oke. Sekarang kita melihat dari 4 definisi dari demokrasi itu sendiri. Yang pertama kita berbicara dari segi constitutional approach, bahwa suatu negara akan disebut bersifat demokratis apabila dalam konstitusionalnya menyebutkan mengenai demokratis. Oke. Atau kalau di sini kita lihat bahwa menilai demokrasi berdasarkan undang-undang dan aturan hukum dalam suatu negara. Oke. Jadi secara konstitusi atau itu secara diakui secara sah di dalam negara tersebut bahwa demokrasi itu memang diterapkan atau demokrasi ini memang digunakan di dalam negara tersebut. Cara mengetahui itu memang diterapkan di dalam negara tersebut ini adalah dilandaskan dari landasan konstitusi, adalah dari sesuatu yang memang diyakini, dipercaya atau memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau di kita misalnya ini didasarkan pada undang-undang dan aturan hukum di dalam suatu negara. Berarti itu kan sudah disahkan dan itu merupakan ada suatu aturan yang baku yang ketika kita melakukan pendalaman itu akan ada aturan atau akan ada hukuman di balik situ. Berarti dia diakui secara konstitusional seperti itu ya. Lalu yang kedua, dia bersifat substantif, gitu ya. Mengesampingkan landasan, tetapi lebih mengutamakan pada praktek. Menilai demokrasi berdasarkan atas kehidupan politik, khususnya terkait pada prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu mengedepankan atas dasar kebebasan, keamanan, keadilan, musyawarah mufakat, serta resolusi konflik secara damai. Nah, jadi secara substansinya ini tidak hanya mendasarkan pada teori, tetapi bagaimana praktek di lapangannya. Apakah benar makna demokrasi ini memang benar-benar sudah terwujud? Secara substansinya itu benar-benar sudah terwujud atau belum? Nah, itu terlihat dari cara kita melakukan kegiatan langsung atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau contohnya di sini pada kehidupan berpolitik lah. Dan itu juga bagaimana kita melakukan kehidupan sehari-hari dengan menerapkan prinsip demokrasi itu sendiri. Entah itu dari kebebasan, keamanan, keadilan, hingga menuju pada musyawarah mufakat itu tadi sendiri. Nah, itu secara substansinya sudah tercapai atau belum. Ini sangat berbeda dengan yang tadi ya. Kalau konstitusi memang disahkan oleh negara itu sendiri. Kalau substansi itu ada implementasinya. Sudah terimplementasikan atau belum. Baik. Yang ketiga adalah prosedural. Bahwa demokrasi apabila suatu negara itu ada prosedur dan proses pemilu yang dilaksanakan secara jurdil atau berjurdil ya, jujur dan adil. Oke. Ada peluang atau kesempatan untuk pergantian rezim dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini mungkin ada yang mengatakan bahwa misal ada suatu kepemimpinan yang dia tidak pernah berganti. Nah, jadi di sini mungkin bisa kita pertanyakan, bisa nggak ini terwujud kegiatan demokrasi di dalam kepemimpinan politik tersebut? Karena sesuatu atau rezim yang tidak pernah berganti itu pasti tentunya akan menimbulkan pro dan kontra bahwa kegiatan demokrasi juga tidak akan berjalan karena di sini tidak ada perputaran politik lagi di dalamnya, tidak ada pergantian rezim-rezim berikutnya lagi. Nah, di sini makanya ada keterbukaan. Secara prosedur itu ada keterbukaan di dalam pemerintah dan juga kepada rakyat sesuatu yang bersifat jujur dan adil. Oke, jujur dan adilnya seperti apa? Bahwa semua rakyat, semua warga negara, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menggantikan rezim tersebut. Misalnya seperti itu. Ini secara prosedur. Baik, yang keempat
adalah proses oriented. Demokrasi atau tidak dilihat dari proses pengelolaan pemerintah. Misalnya, dapat dilihat dari seberapa efektifkah pelaksanaan pemilu atau seberapa efektifkah penggunaan hak pilih di dalam proses pemilu tersebut. Nah, ini berarti kita berkaitan tentang bisa dikatakan demokrasi itu berdasarkan pada prosesnya. Nah, prosesnya itu ada didasarkan lagi pada orientasinya itu ingin apa. Nah, gitu ya. Jadi kita akan melihat misalkan ini hanya salah satu contoh aja pelaksanaan pemilu. Benar nggak pelaksanaan pemilu itu memang proses orientednya itu memang adalah demokrasi. Jadi pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya. Jadi memang rakyat dan mana memilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan seharusnya dan juga pemerintah memberikan akses atau pemerintah memberikan jalan untuk rakyat itu memilih itu tadi. Nah, di sini jadi akan dikatakan dia sudah demokrasi berdasarkan pada proses dan orientasinya. Oke, seperti itu. Baik, sekarang kita sudah beralih pada konsep kekuasaan. Oke, teman-teman. Kita berbicara demokrasi, kita tidak lepas dengan konsep kekuasaan. Kita berbicara tentang negara, berbicara tentang terbentuknya negara, kita juga tidak akan lepas dari konsep kekuasaan. Oke, kita lihat di sini. Montesquieu dalam gagasan Trias Politica di mana ada pembagian antara kekuasaan itu sendiri. Bahwa di antaranya ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan tidak berada pada satu kekuasaan, tetapi yang ada pada kontrol dari kekuasaan yang lain. Jadi pemerintahan tersebut itu tidak hanya terdiri dari satu, tidak hanya bisa legislatif saja ya dia mengontrol dari kekuasaan atau pemerintahan tersebut, tetapi dia dikuasai atau dia bisa dikendalikan oleh kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Nah, gini, pandangan dari Montesquieu. Jadi ini seharusnya kekuasaan yang benar-benar harus dilakukan di lapangan atau ini bisa kita katakan bahwa bagaimana jalannya suatu pemerintahan yang baik. Bahwa yang pertama, ketika kekuasaan itu dipegang oleh suatu penguasa yang penuh. Jadi hanya seorang atau kita bicarakan satu orang penguasa, bukan oleh pemerintahan. Ini yang dikatakan pada kekuasaan yang absolut, kan? Kekuasaan yang absolut karena apapun segala keputusan, segala kekuasaan, segala peraturan itu hanya dipegang oleh satu penguasa. Nah, kekuasaan absolut ini yang menjadi momok atau dia yang akan menghancurkan dari hak dalam berdemokrasi itu sendiri. Karena apa? Karena yang kita katakan tadi bahwa dengan adanya kekuasaan yang tadi, kekuasaan yang hanya dimiliki oleh satu penguasa tadi, orang-orang lain, kekuasaan-kekuasaan lain yang dimiliki oleh warga negara yang lain itu tidak bisa diberikan atau mereka tidak bisa memberikan suaranya sehingga hak demokrasinya ini mati. Oke, ini jika kekuasaan hanya dipegang oleh satu penguasa penuh atau dikatakan kekuasaan absolutisme itu tadi. Nah, seharusnya adalah perlunya kekuasaan yang melibatkan dunia hukum. Kenapa kita libatkan pada dunia hukum? Karena di sini itu ada peraturan yang jelas. Saya katakan di awal tadi bahwa ada konstitusional. Oke, jadi ketika kita melibatkan hukum, kita melibatkan ada satu aturan yang mengikat di situ, jadi semuanya sudah disepakati bersama. Ketika ada penyelewengan, entah dari itu pemerintahannya, atau si penguasanya, entah itu dari masyarakat, itu bisa dikendalikan melalui satu penguasaan di hukum itu sendiri. Nah, ketika hukum itu sudah bisa dilakukan, maka di sini antara pemerintah dan rakyat itu ada prinsip kekuasaan check and balance. Jadi, bagaimana pemerintah itu mengecek keterlaksanaan pemerintahannya di masyarakat dan masyarakat juga bisa memberikan suaranya untuk mengecek kembali bagaimana kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jadi di sini ada cek, saling mengecek untuk apa? Untuk bisa membalance semuanya. Jadi ada keseimbangan di antara pemerintah dan juga di rakyatnya. Baik. Lalu bagaimana sebenarnya konsep negara yang ideal tersebut? Kita berbicara tadi saya katakan bahwa negara itu berkaitan dengan kekuasaan. Oke, kita kembali pada kekuasaan dari Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes menyerukan bahwa di sini ada teori perjanjian masyarakat. Ini adalah teori terbentuknya suatu negara ya, atau di sini dia kenal dengan Homo homini lupus. Kekuasaan yang ada di dalam suatu negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh orang ramai atau oleh pemegang kekuasaan. Manusia memakai manusia untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Jadi maknanya begini. Jadi ketika negara itu sebenarnya sebelum negara itu terbentuk, bahwa dianggap masyarakat ini bukanlah sesuatu yang ideal. Jadi masyarakat ini adalah sesuatu yang masih khalayak ramai yang memang perlu adanya satu pemimpin untuk menyeimbangkan dari rakyat tersebut. Jadi di sini kekuasaan yang diberikan kepada oleh pemegang kekuasaan saat itu, atau kita katakan bahwa kekuasaan yang diberikan pada pemerintahan itu adalah atas dasar keinginan bersama dari masyarakat. Jadi keinginan dari rakyat itu untuk dipimpin. Jadi seperti itu. Jadi memang ini sudah perjanjian di dalam masyarakat atau homo homini lupus itu tadi sendiri. Oke, itu prinsip kekuasaan yang pertama atau dari teori perjanjian masyarakat. Lalu yang kedua, ada yang dikenal dengan istilah teori kontrak sosial. Terbentuknya negara karena masyarakat mengadakan konsensus dan kontrak sosial untuk membuat negara. Oke, konsensus. Konsensus itu adalah suatu kesepakatan. Kesepakatan bersama. Sesuatu yang disepakati bersama untuk kepentingan bersama. Jadi, di dalam kontrak sosial ini, negara itu bisa terbentuk kalau masyarakatnya memang sudah melakukan konsensus atau dia tadi melakukan kontrak sosial, memang sudah disepakati secara bersama bahwa mereka ingin membentuk suatu negara. Mereka ingin dipimpin oleh seorang pemimpin. Mereka ingin diatur oleh seorang pemimpin. Dan itu memang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat. Disinilah itu yang dikatakan bahwa dia dikatakan sebagai kontrak sosial. Baik. Lalu kalau ini kita katakan siapa pemegang kekuasaan sesungguhnya? Oke, Jeskus Resu mengatakan bahwa yang mempunyai kekuasaan itu bukanlah yang memegang kekuasaan di dalam negara. Oke, yang memegang kekuasaan bukanlah sesuatu yang memegang kekuasaan tersebut di dalam negara. Yang mempunyai kekuasaan itu adalah rakyat yang tengah mengadakan perjanjian di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ketika kita tadi berbicara pada perjanjian masyarakat, kita berbicara pada kontrak sosial, sebenarnya di sini sumbernya kan adalah rakyat, sumbernya adalah masyarakat, di mana mereka membuat suatu kesepakatan, mereka membuat suatu perjanjian, atau mereka memilih untuk menentukan siapa pemerintahannya atau siapa yang memegang kekuasaan di dalam pemerintahan tersebut. Nah, tetapi pada dasarnya si pemegang kekuasaan itu adalah hanya menjalankan dari peraturannya atau menjalankan dari perannya itu menjalankan apa yang diinginkan dari rakyat tadi yang membentuknya, bukan sebagai pemegang kekuasaan yang absolut gitu ya. Karena kalau memegang kekuasaan yang absolut tadi berarti demokrasi akan mati. Nah, tapi ketika kita mengedepankan check and balance tadi bahwa dia sebagai seorang yang menjalankan pemerintahan dari rakyat itu tadi, maka di situ check and balance tadi bisa terbentuk. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya yang mempunyai kekuasaan itu adalah di rakyat itu sendiri. Oke, okay? Saya rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Silahkan nanti ikuti quiz yang saya berikan. Nanti kita akan ke apa ya? Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekaligus nanti kita akan ada review materi. Nanti kemungkinan setelah satu pertemuan lagi nanti kita akan dengan via mungkin bisa Google Meet atau dengan Zoom ya. Oke, baik silahkan nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada saya bisa melalui WA group atau bisa chat pribadi atau bisa melalui email. Oke, silahkan diikuti perkuliahan dengan baik dan selalu jaga kondisi dimanapun di kalian berada. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.